Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini saya akan berjumpa dengan mahasiswa bagaimana cara cepat membuat skripsi. Ya, saya akan buat bagian satu karena apabila banyak Anda yang bertanya, maka saya akan lanjutkan nanti bagian kedua, ketiga, keempat, bahkan 5 sampai ke 6 ya. Nah, masalah skripsi adalah sesuatu yang masalah krusial yang paling banyak menjadi hantu bagi mahasiswa karena 2/3 dari mahasiswa tidak selesai gara-gara skripsi. Nah, kalau Anda mau tahu, Anda mau cerdas, Anda mau cepat, berikut penjelasannya. Baik, skripsi adalah sesuatu yang dicoret-coret betul, ya. Sesuatu yang direvisi, sesuatu yang membuat stres, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang begadang, sesuatu yang sakral, dan sesuatu memang yang sangat menakutkan, menguras emosi, menguras perasaan, menguras waktu, bahkan membuat banyak orang tak mampu makan dengan enak, tak mampu tidur dengan nyenyak, karena memang skrip sesuatu hak menjadi hantu atau momok yang menakutkan bagi mahasiswa yang mau selesai. Betul itu apa adanya, karena memang membuat skripsi bukan sesuatu yang mudah. Tapi tenang, saya akan membongkar dan berikut rahasianya. Baik, beginilah rahasianya. Ya. Yang pertama, ketika Anda sudah siap untuk mengajukan judul atau sudah membuat dalam KRS tentang skripsi, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah carilah masalah yang sesungguhnya terjadi di lokasi atau lokus atau tempat yang bakal Anda teliti. Jadi jangan buat judul dulu sebelum mengetahui masalahnya. Karena sesungguhnya masalah itulah yang mau diteliti. Jangan sampai di tempat itu tidak ada masalah. Jadi buat apa diteliti? Oleh karena itu, carilah masalahnya. Ada yang bertanya, bagaimana Pak kami mau tahu masalahnya karena kami belum meneliti? Betul itu. Lakukan dulu pendekatan dengan orang yang bekerja di situ atau Anda setidaknya pergi mengamati di lokasi yang bakal Anda teliti. Masalah apa yang terjadi? Setelah Anda menemukan masalahnya, baik secara fakta, melihat Anda sendiri, atau Anda menemukan berita di media, atau di koran, ataupun di online, lalu buatlah judul, lalu konsultasikanlah dengan pembimbing, atau dosen, atau senior Anda, tentang judul yang bakal Anda lakukan, ambil. Jadi bukan masalahnya dijadikan judul, tapi apa judul yang berkaitan dengan masalah itu. Sehingga menarik untuk diteliti. Karena menariknya itu adanya masalah itu sehingga mau diteliti. Kenapa itu terjadi? Jadi saya ulangi, bukan membuat judul dulu, tapi carilah masalah yang sesungguhnya terjadi di lokasi itu. Seperti itu. Baik. Nah, misalkan konsentrasi Anda di Fakultas Sospol, Sosial Politik ya, maka lokusnya atau lokasinya Anda itu di instansi pemerintah, dinas, BUMN, atau masalah sosial dalam masyarakat. Jika Anda Fakultas Hukum, berarti Anda bisa cari putusan hakim atau putusan hukum, kasus kriminal, kasus perdata, maka Anda menjadi studi kasus. Bila Anda di Fakultas Ekonomi, berarti Anda masuk di pengelolaan instansi atau BUMN atau BUMD atau BUMDes ataupun masalah ekonomi kemasyarakatan. Jika Anda di Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka lokusnya adalah bisa di rumah sakit, puskesmas, penyakit di masyarakat, ataupun yang lainnya yang lagi sedang masalah di suatu masalah penyakit di masyarakat seperti sekarang COVID ataupun misalnya masalah stunting ataupun masalah pembuangan BAB gitu loh. Apabila Anda Fakultas Pertanian misalnya lokusnya bisa budidaya, pertanian, pasca panen, pemasaran produksi, dan lain-lain. Begitu juga Anda mungkin di Fakultas Eksakta ya. Jadi gunakanlah
lokus-lokus itu sebagai calon atau tempat Anda untuk meneliti, dan memang ada masalah di situ. Jadi bukan buat suatu masalah, tapi betul-betul ada masalah gitu. Nah, sistematika penulisan pada umumnya biasanya adalah jenis huruf itu Arial 11 atau 12, atau Time Roman pasti 12 ya. Ukuran kertas misalnya kuarto A4. Format penulisannya biasa 4433. Ukuran spasi biasanya 2. Nomor halaman biasanya di kanan atas atau di kanan bawah. Itu tergantung sistematika penulisan di perguruan tinggi Anda ya. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, disinilah biasanya banyak mahasiswa bingung apa yang mau ditulis. Nah, buatlah penulisan karena ini adalah tulisan ilmiah, maka menggunakan pola segitiga terbalik. Ya, ingat segitiga terbalik. Pada paragraf pertama dan kedua, mulailah dengan pengantar umum. Contoh misalnya Anda meneliti suatu masalah pelayanan, maka Anda bisa berbicara dulu tentang kualitas pelayanan atau pelayanan pada umumnya, atau pengertian pelayanan, atau apalah tentang pelayanan, sehingga itu menarik untuk diteliti. Nah, buatlah Anda 2-3 paragraf. Selanjutnya di paragraf ketiga atau paragraf keempat, maka carilah dasar hukum tentang kebijakan pelayanan publik. Ya, bisa Undang-Undang 29 Undang-Undang tentang 2009 ya, tentang masalah pelayanan publik. Buatlah itu 1-2 halaman. Uraikanlah dari dasar pasal-pasal dari kebijakan tersebut. Selanjutnya di paragraf berikutnya atau setelah halaman-halaman berikutnya, maka buatlah teori atau tuliskanlah teori yang bakal Anda pakai nanti. Teori apa misalnya tentang pelayanan publik? Banyak. Apakah masalah tentang undang-undang tentang pelayanan publik? Atau teorinya para suraman misalnya? Atau teori pendapatnya Munir? Ataupun yang lainnya bisa Anda lakukan atau bisa Anda ambil. Tulislah di situ sebagai dasar Anda untuk mau menulis. Karena terus terang bahwa yang dimaksud pendahuluan, maka semua yang bakal Anda sampaikan kecuali penelitian akan uraikanlah sebelumnya di situ sebagai bahan pengantar. Kemudian sebelum terakhir, maka tulislah masalah yang terjadi di instansi itu di bagian terakhir atau di kerucut terakhir gitu loh. Bahwa apa yang terjadi, misalnya di instansi itu pelayannya tidak baik. Apa buktinya tidak baik? Misalnya orang antri panjang tidak dilayani atau apalah, atau misalnya apalah yang tidak terbaik di situ. Maka tulislah di situ. Atau ada media yang pernah menulisnya, maka tampilkanlah media itu, tuliskanlah medianya, tanggal berapa, nomor penulisannya dan sebagainya sebagai bukti bahwa itu benar-benar ada masalah di situ. Maka dasar itulah Anda mengambil judul itu sehingga membuat Anda menarik untuk diteliti. Pada berikutnya B itu rumusan masalah. Biasanya di beberapa perguruan tinggi itu juga judulnya itu juga dijadikan masalah ya. Hanya dibuat kata tanya misalnya bagaimanakah pelayanan atau bagaimanakah kualitas pelayanan di titik-titik. Begitu juga di tujuan penelitian biasanya itu juga judulnya hanya dijadikan positif bahwa pelayanan di sana begini begitu ya. Kemudian di manfaat penelitiannya, manfaat penelitian biasanya itu satu adalah manfaat teoritis atau akademis, kemudian manfaat praktis. Kemudian yang ketiga manfaat bagi penulis, ini tergantung dari perguruan tinggi Anda apakah dipakai atau tidak. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup penelitian, itu juga biasanya lihat dulu di sistematika penulisan Anda apakah menggunakan itu atau tidak. Nah, inilah yang Anda harus diuraikan di bab 1. Maka sebenarnya tidak sulit. Hanya kadang-kadang Anda sebelum menulis itu sudah takut terlebih dahulu sebelum Anda menulis, atau Anda takut berhadapan dengan pembimbing, atau takut Anda dicoret-coret. Padahal sesungguhnya tidak ada sesuatu yang jadi tanpa ada melalui seleksi atau tanpa melalui pemilihan yang terbaik dari apa yang Anda sajikan itu. Baiklah, saya ingin sampaikan bahwa skripsi memang menakutkan tapi bukan mematikan.
Skripsi memang sulit dan menyakitkan, tapi pasti bisa ditaklukkan. Skripsi adalah ukuran kualitas, skripsi adalah moralitas, dan skripsi adalah identitas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.